Mendengar ceritamu, sepertinya ayahmu jago memasak. Kemampuan memasakku mungkin baru menguasai sedikit saja dari apa yang dipelajari ayah. Bicara soal ayah, mata Liu Guixiang langsung bersinar. Sayangnya, ayah mengalami kecelakaan mobil. Kalau tidak, dengan ayah masih ada, keluarga Liu 14 pasti tidak akan sampai kehilangan reputasinya. Aku mengangkat alis. Apakah kamu pernah memikirkannya? Bahwa ayahmu mungkin tidak meninggal dalam kecelakaan mobil. Tuan, maksud Anda, Liu Guixiang telah disadarkan. Pikiran Hu, yang biasanya kacau, tiba-tiba menjadi jernih. Mata saya langsung berkaca-kaca. Itu adalah saya. Aku yang membunuh ayah. Aku yang menyayanginya. Aku bahkan tidak tahu bahwa ayah dibunuh orang lain. Bahkan harus diingatkan oleh orang lain. Seandainya dia tahu lebih awal, meskipun dia sudah mati, pasti akan bunuh diri bersama pria itu. Aku tidak merasakan apa-apa terhadap penderitaan Liu Guixiang. Aku hanya peduli dengan urusanku sendiri. Kalau mau makan makanan laut, harus kemana? Oh ya, apakah kamu bisa memasak udang karang pedas? Liu Guixiang berusaha mengendalikan emosinya. Dengan sedikit suara hidung, dia menjawab, bisa. Semua masakan yang bisa dibuat ayah, aku juga bisa. Hanya saja masakanku tidak seenak masakan ayah. Tapi di sini tidak ada bumbu dan bahan-bahan masakan. Jadi, ya, kita makan sederhana saja, ya. Lalu kita cari persediaan. Kemampuan ini tentu saja bisa membuat udang pedas muncul. Hanya saja yang ingin aku makan adalah yang asli. Aku tidak tertarik dengan yang dihasilkan oleh kemampuan usia. Tuhan berkata ada 4 roti krim di depanku. Liu Guixiang baru saja mau bilang untuk memberikan sisa biskuitnya kepadaku. Tiba-tiba orang ini, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh. Lalu muncul 4 roti krim di hadapanku. Kemampuan apa ini? Bahkan bisa memunculkan persediaan dari udara kosong. Kalau begitu, bukankah kita tidak akan pernah kelaparan? Setelah makan dan istirahat sebentar, kita cari persediaan. Liu Guixiang merasa agak aneh. Bukankah tuan ini bisa mengubah dirinya sendiri menjadi persediaan? Lalu kenapa dia masih harus mencarinya sendiri? Tentu saja dia hanya bisa merasa heran di dalam hati. Dia sama sekali tidak berani bertanya. Liu Xiuping tahu betul. Penampilanku yang ramah ini adalah karena dia masih berguna. Begitu dia tidak berguna lagi atau masakannya tidak enak, pihak lain akan tanpa ragu meninggalkannya. Dia tidak lupa bahwa orang itu bukanlah orang baik. Roti krim, makanan yang tidak dipedulikan sebelum kiamat, telah menjadi barang mewah setelah kiamat. Liu Guixiang menikmati roti yang lembut dan harum. Sekali lagi merasakan betapa indahnya hidup. Setelah selesai makan, Liu Guixiang mengemas sebuah tas dan keluar. Di dalamnya terdapat beberapa pembalut dan pakaian ganti. Selain itu, ada setengah kantong biskuit, dan sebotol air yang juga dimasukkannya. Orang dewasa tidak peduli. Dia tidak punya hak untuk itu. Ayo, bersihkan gedung ini dulu. Ayo, bersihkan gedung ini dulu. Liu Xiuping mengikuti di belakangku dengan gemetar. Sebelumnya, saat Wang Cheng membunuh zombie, sesekali dia menyuruhnya untuk mengintai. Penampilan mengerikan para zombie telah meninggalkan trauma psikologis yang mendalam padanya. Dia melirik orang dewasa di depannya, dan melihat bahwa aku tidak bermaksud menyuruhnya untuk menjelajah ke depan. Liu Guixiang benar-benar merasa lega. Zombie di lantai 12 sudah dibersihkan oleh Wang Cheng. Jadi aku langsung menuju lorong darurat untuk turun. Saya mendorong pintu darurat yang sedang terbuka. Terdengar suara berderit. Di lorong yang hanya dipenuhi suara napas ini, sangat jelas, jantung Liu Guixiang berdebar kencang. Kedua tangannya mencengkeram ujung bajunya, menatap tajam ke arah bawah lorong. Jika orang dewasa itu kalah, dia akan langsung berbalik. Dia lebih memilih mati kelaparan daripada digigit zombie dan menjadi mayat hidup. Tepat pada saat itu, dia melihat orang di depannya memegang. Tiba-tiba muncul sebuah pedang berkilau tajam. Liu Xiuping terkejut, tapi dia tidak panik. Setelah itu, dia sudah bisa mengendalikan dirinya dengan baik dan tidak membiarkan dirinya berteriak. Suara pintu terbuka memang menarik perhatian zombie di lantai bawah. Seolah-olah ada tombol yang ditekan. Banyak zombie bersuara, huhuhu, dengan gelisah secara bersamaan. Seolah-olah serigala di pegunungan sedang melolong. Bam bam bam. Itulah sebabnya beberapa zombie kehilangan lengan dan kakinya. Sudah berlari terhuyung-huyung ke atas. Aku tidak berhenti dan terus turun. Setelah melihat zombie itu, aku melemparkan pedangku. Mengendalikan pedang dengan kekuatan spiritual. Tak lama kemudian, kedua zombie yang naik ke atas itu terbunuh. Pedang Jinhe terbang ke tanganku. Namun pedang itu tetap melayang di udara. Liu Xiuping menyaksikan pemandangan ini. Hatinya kembali terkejut. Dia sudah tak bisa menghitung. Dalam waktu singkat sejak bertemu denganku ini, berapa kali dia terkejut olehnya. Namun, di dalam hatinya, dia sudah menyadari. Orang dewasa ini sangat kuat. Sangat kuat. Jika bisa terus berada di sisiku, keamanan pasti akan terjamin sepenuhnya. Yang lebih penting lagi, orang dewasa itu perempuan. Setelah kiamat, bahkan, Liu Xiuping tidak pernah keluar untuk melihat dunia luar. Hanya dengan gedung ini saja, dia sudah melihat kemerosotan moral, kehilangan kemanusiaan, wanita yang tidak memiliki nilai. Maka dia hanyalah barang, atau bisa dibilang mainan. Seperti mahasiswi itu, yang terus-menerus memuaskan Wang Cheng dengan tubuhnya. Wang Cheng bisa jadi ayahnya. Untuk menyelamatkan nyawanya, dia dengan terpaksa memanggil Liu Guixiang sebagai kakak. Tidak ada maksud merendahkan mahasiswi itu. Dia ingin tetap hidup tanpa menyakiti siapapun. Hanya menyakiti dirinya sendiri. Dia hanya menyakiti dirinya sendiri. Orang lain tidak bisa berkata apa-apa. Menakutkan di lantai 11. Saya membawa Liu Guixiang langsung ke lorong. Di sini ada 2 unit per lantai. Rumahnya berhadapan. Hanya terdengar suara zombie di balik pintu, yang terus-menerus menghantam pintu dengan tubuh mereka. Pintu itu bergoyang-goyang. Tanpa peduli bahwa pintu bisa saja terbuka kapan saja. Berjalan ke salah satu pintu. Langsung meluncur ke tengah pintu. Pintu besi tebal itu ternyata retak di tengah. Zombie di dalam memanfaatkan dorongan saya.
Seketika itu juga menghancurkan pintu. Sepertinya sebuah keluarga beranggotakan 3 orang. Jelas terlihat bahwa salah satu pasangan di antaranya adalah orang tua. Satu lagi adalah anak laki-laki berusia sekitar 10 tahunan. Tubuh ketiganya relatif utuh. Tidak ada bekas gigitan. Sepertinya saat wabah virus melanda, sistem kekebalan tubuh ketiganya tidak mampu menahan serangan. Mereka semua berubah menjadi zombie. Aku tidak merasa sedih. Setelah Biluo menghabisi ketiga anggota keluarga itu, ia masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah sudah tidak ada lagi zombie. Dan karena keluarga beranggotakan 3 orang itu telah bermutasi sejak akhir dunia, jadi sebenarnya masih ada banyak persediaan di dalam rumah. Saat aku memeriksa rumah itu, Liu Guixiang sudah menemukan tas dan mengumpulkan persediaan yang masih bisa dimakan. Pak, di sini masih ada banyak beras dan tepung. Bagaimana ini? Liu Guixiang sudah lama tidak makan beras. Bahkan jika ada air dan api, dia juga tidak bisa memasaknya. Dia tidak tega membuangnya. Meski tidak tahu keadaan di luar, dia tahu beras dan tepung. Tepung, dan barang-barang semacam itu pasti barang langka. Aku berkata begitu saja. Kumpulkan barang-barang itu dan taruh di ruang tamu. Nanti aku yang urus. Sambil berkata begitu, aku mulai berkeliling di dalam rumah. Sepertinya aku sampai di kamar anak kecil itu. Kamarnya agak berantakan, penuh debu. Ada juga bau busuk. Namun, mataku langsung tertuju pada keranjang camilan di atas meja belajar. Aku langsung mendekat. Camilan di dalamnya cukup banyak. Dari ingatan pemilik aslinya, aku mengenali nama-nama camilan ini. Ini adalah latiao. Enak sekali. Ini adalah jelly. Ini namanya keripik nasi. Ini kacang. Ini namanya mie kering. Variannya cukup banyak. Aku langsung menggantung keranjang ini di pergelangan tanganku. Saya membuka satu bungkus keripik pedas dan mulai memakannya. Masuk ke mulut. Rasa pedas dan harum langsung memenuhi mulut. Rasa pedasnya benar-benar menggigit. Saya tidak terlalu suka pedas. Saya tidak terlalu bisa makan pedas. Tapi tetap gak mau meludahkannya. Orang-orang zaman ini sungguh hebat. Bagaimana bisa membuat makanan yang begitu enak? Di ruangan lain tidak ditemukan lagi makanan. Justru aku. Di kamar tidur utama. Aku melihat sebuah kotak yang terkunci. Setelah saya membuka kotak itu, ternyata isinya penuh dengan perhiasan dan emas. Saya langsung kecewa. Saya kira ada barang bagus di dalamnya. Aku pun berdiri. Aku tidak berniat mengambil emas dan perhiasan ini. Tuan baru saja masuk. Liu Guixiang baru saja hendak bertanya. Tiba-tiba melihat sebuah brankas berisi batangan emas dan perhiasan. Astaga, banyak sekali batangan emas. Keluarga Liu Xiuping juga tidak miskin. Tapi dia merasa tidak ada keluarga yang seberuntung ini. Lagi pula, sebagai orang Tionghoa, tidak ada yang bisa menolak emas. Ada sesuatu yang membuatku memeriksa lemari itu lagi. Di dalamnya hanya ada pakaian. Tiba-tiba mataku terbelalak. Aku melihat beberapa baju yang labelnya belum dilepas. Aku belum pernah memakai rok. Pakaian yang diberikan oleh Shen Lianseng dan yang lainnya kepadaku sebelumnya. Juga semuanya celana jeans. Celana santai. Pakaian yang praktis. Tatapan Liu Xiuping. Dengan susah payah berpaling dari Huang Jin. Tuan, semua persediaan yang bisa dimakan sudah saya kumpulkan. Makanan laut di dalam kulkas. Sayuran dan sejenisnya sudah busuk. Tidak bisa dimakan lagi. Ya, saya menunjuk ke deretan pakaian di depan yang labelnya belum dilepas. Sekarang giliranmu. Pilih semua baju yang masih ada labelnya. Baik, Liu Guixiang dengan cekatan merapikan pakaian. Baju yang masih ada labelnya tidak banyak. Segera disortir. Semua barang ditumpuk di ruang tamu. Jangan bilang, barang-barang keluarga ini ternyata cukup banyak. Ada 2 bungkus kemasan beras kosong seberat 5 kilogram. Ada juga beras yang biasa mereka makan. Liu Guixiang memindahkannya ke kantong plastik bersih yang lain. Selain beras, dan 1 bungkus tepung yang sudah dibuka, serta 5 atau 6 jen. Lalu setengah kotak mie beras dan 1 kotak susu. 1 kantong mie kemasan. 2 bungkus besar mie instan. 1 ikat kecil tepung ubi jalar dan 1 kantong mie benang. 1 ember minyak serta berbagai botol dan kaleng bumbu. Aku melirik. Keluar 1 set gaun belakang. Kamu tidak mengambil emasnya? Tadi aku jelas melihatnya. Liu Guixiang, setelah melihat emas itu, matanya bersinar. Liu Guixiang saat ini bingung. Dengan mengayunkan tangannya, barang-barang di ruang tamu pun lenyap. Mendengar pertanyaanku, dia menjawab dengan gagap bahwa emas itu berat. Aku tidak bisa mengangkatnya. Tapi sekarang aku memang tidak bisa. Tapi bagi orang dewasa, itu pasti cuma urusan sepele. Sebenarnya aku tidak mau ikut campur. Tapi kemudian aku berpikir ingin mencicipinya nanti. Keterampilan memasak Liu Guixiang sangat istimewa. Jika kamu ingin mengambil emas-emas itu, aku akan membantumu mengambilnya. Liu Guixiang berpikir sejenak lalu memutuskan untuk mengambilnya. Bukan karena dia menginginkannya, melainkan karena dia merasa orang dewasa. Sepertinya tidak paham soal uang. Karena sekarang sudah kiamat. Uang sudah tidak berguna lagi. Justru emas, perhiasan dan sejenisnya mungkin akan menjadi mata uang yang berlaku. Tuan mungkin akan membutuhkannya di masa depan. Liu Guixiang yang berpikir demikian tidak menyadari bahwa pikirannya sudah berubah dari sekadar mengandalkan orang lain, menjadi memikirkan dan melayani saya sepenuh hati. Mungkin karena cara-cara misteriusku, yang tanpa disadari telah menaklukkannya. Setelah emas itu dikeluarkan, Liu Guixiang menyadari bahwa aku telah mengganti pakaian olahraga hitam yang kukenakan dengan gaun putih, tanpa hiasan yang berlebihan. Hanya beberapa detail desain yang kecil dan halus, terlihat sederhana dan elegan. Di bawahnya ada sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak yang cantik. Tumitnya cukup tinggi, sekitar 7 atau 8 cm. Orang dewasa itu melirik sekilas dan hanya melihat itu saja. Melihat dia mengangguk dengan bingung. Aku melambaikan tangan. Emas itu langsung menghilang di depan mata. Ayo pergi. Aku berjalan di depan. Liu Guixiang mengamati dengan hati-hati dari belakang. Melihat aku, meskipun memakai sepatu hak tinggi, tetap berjalan dengan sangat mantap.
Hatiku lega, orang dewasa memang pantas disebut orang dewasa. Bahkan dengan sepatu setinggi ini, tetap berjalan lebih cepat dan lebih mantap dariku. Sejak saat itu, mulut Liu Xiuping tak pernah berhenti bicara. Aku terjatuh lapis demi lapis. Berapapun jumlah zombie, dimanapun aku lewat, tak ada yang selamat. Bahkan di lantai 8, zombie level 2 yang selalu ditakuti Wang Cheng, hanya bertahan 3 detik di bawah pedangku. Sedangkan zombie-zombie sebelumnya tentu saja terbelah dua dalam sekejap. Liu Xiuping berubah dari ketakutan, membungkuk menjadi tegak dan bangga. Lalu melihat para zombie yang memancarkan bau busuk, wajah yang menyeringai dan mengerikan. Dia merasa tidak begitu takut lagi. Ternyata, selama memiliki kekuatan, hei, asalkan bisa menempel pada orang yang berkuasa, kekuatannya cukup kuat, maka hal yang paling menakutkan pun tak akan bertahan lama. Setelah memeriksa sampai lantai 1, tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, menurut Liu Xiuping, sebelumnya masih ada orang di sana. Tapi, karena di lantai 8 ada zombie yang sangat kuat, jadi tidak ada yang berani turun. Setelah kehabisan persediaan, mereka naik ke atas. Pada akhirnya, orang-orang ini pada dasarnya menjadi pion Wang Cheng. Tiba di lantai bawah. Aku menggunakan kekuatan batu hutan untuk memunculkan sebuah perahu penyelamat. Tidak banyak zombie di dalam kompleks perumahan. Aku langsung mengambil barang-barang yang belum masuk ke rumah sakit. Tapi hasil dari gedung ini, membuat kekuatan saya pulih hampir sepenuhnya. Untung aku tidak terus mengikuti Pei Yan dan kawan-kawan. Tapi kemanapun aku pergi, disitulah zombinya sedikit. Pada dasarnya aku berjalan di pinggiran kota dan desa-desa yang sepi. Jalan yang lebih sepi dari zombie. Tempat-tempat ramai seperti pusat kota tidak mungkin kami datangi. Dengan cara mereka berjalan, kapan aku bisa memulihkan tenaga untuk perjalanan ini? Aku mengarahkan perahu penyelamat ke arah rumah sakit di seberang. Aku akan pergi ke rumah sakit di seberang sebentar lagi. Apakah kamu akan ikut denganku atau menungguku di luar? Zombie di sekitar sini. Sudah hampir semuanya aku bersihkan. Liu Guixiang tidak akan menghadapi bahaya di luar. Kalau benar-benar ketemu zombie, bisa lari ke rumah sakit, kan? Lagi pula, saat aku pergi ke rumah sakit, aku bertarung dari luar ke dalam. Nyonya, saya akan mengikuti Anda. Liu Guixiang segera kembali. Takut aku akan meninggalkannya. Zombie di rumah sakit memang berkerumun. Begitu aku dan Liu Guixiang masuk, zombie-zombie itu seolah-olah tombolnya baru saja diaktifkan. Semua menyerbu ke arah kami. Sayangnya, karena hambatan air, gerakan mereka terlihat canggung. Saat aku mengayunkan pedang untuk membunuh zombie, dari sudut mataku, aku melihat tatapan kagum dan penuh kekaguman dari Liu Guixiang. Coba kamu juga. Tuhan berkata aku memiliki pisau baja yang ringan dan mampu membunuh zombie. Detik berikutnya, sebuah pisau baja muncul begitu saja, dan diserahkan ke hadapan Liu Guixiang. Tuan, ini adalah akhir zaman. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Aku tidak akan melindungimu seumur hidup. Aku berkata dengan sangat kejam. Zombie di rumah sakit ini sangat jelek, karena wabah di sini lebih parah. Semua kasus gigitan. Ditambah lagi karena beberapa hari ini terus-menerus terendam air. Pembengkakan di seluruh tubuh akibat terendam. Seperti mayat-mayat yang telah terendam air dan membusuk. Liu Guixiang mengambil pisau baja, bangkit sambil menahan keinginan untuk muntah. Di depannya ada satu zombie yang lolos. Bibir atas dan bawahnya hilang, menampakkan gigi yang bercampur warna merah dan hijau. Setengah tulang hidungnya hilang. Sisi kiri berwarna abu-abu pucat. Mata tanpa bola mata tertutup oleh gumpalan besar pasta kepiting. Di atasnya ada banyak cacing putih yang merayap. Penyebab mutasi di akhir zaman. Cacing-cacing ini umumnya lebih besar daripada sebelum kiamat. Menggigit daging busuk di sekitar mayat hidup. Berjalan-jalan di antara daging busuk. Bau busuknya seperti telur busuk yang sudah lama. Telur busuk yang menyengat dan memuakkan. Bahkan setelah kiamat berlangsung begitu lama, Liu Xiuping tetap tidak tahan dengan bau ini. Selalu dipaksakan. Menekan saat zombie mendekat. Bau itu langsung menusuk ke ubun-ubun. Dia hampir tidak bisa bergerak. Tepat saat itu, terdengar suara lembut dari samping. Menuju kepalanya. Menebas tepat di tengah seperti memotong semangka. Jika tenaganya tidak cukup, langsung potong kepalanya. Tepat di tengah. Liu Guixiang tetap tidak bisa menahan diri dan menjerit. Kedua tangannya menggenggam pisau baja dengan erat. Langsung menebas tepat di tengah wajah zombie. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk tebasan ini. Membelah kepala zombie menjadi dua. Menampakkan sungai emas di dalamnya. Mata Liu Guixiang berbinar. Tanpa mempedulikan ilusi membunuh yang dirasakannya. Langsung mengulurkan tangan dan mengambil Jinhei. Mayat zombie biasa tergeletak di air. Liu Guixiang memandangi batu emas yang indah di tangannya. Matanya memerah karena terharu. Dia menggosokkan Jinhei ke tubuhnya. Dengan husyuk menyerahkannya kepada saya. Tuan, silakan gunakan. Aku melirik dengan jijik karena sungai emas itu tidak diusap bersih. Dan karena diusap di baju yang kotor. Menjadi lebih kotor. Tuan, aku, Mo Si Jinhei, lebih berharga daripada emas. Simpan saja sendiri. Mata Liu Xiuping kembali berkaca-kaca. Ternyata Tuan adalah orang yang begitu baik. Kenapa dia dulu mengira Tuan bukan orang baik? Padahal aku hanya kurang pandai berbicara. Padahal aku hanya sangat membenci kejahatan. Dan memiliki hati yang lembut meski mulutku tajam. Terutama terhadap orang di depanku. Aku yang menatapnya dengan rasa syukur. Wajahku penuh tanda tanya. Aku tidak begitu mengerti pikiran orang-orang biasa ini. Dengan aku yang membuka jalan di depan. Sesekali melepaskan satu atau dua mayat hidup yang mati dengan cara yang sangat mengerikan. Agar dibunuh oleh Liu Guixiang, Mei Xiang. Juga dari awal tidak bisa menahan mual secara fisik, dan akhirnya mampu menghadapi zombie-zombie menjijikkan ini. Dan dengan cekatan memegang pisau baja, seperti memotong semangka, memotong kepala zombie menjadi dua. Dia memang pernah belajar memasak, jadi tenaganya cukup. Ditambah lagi, pisau baja yang dia pegang sangat tajam dan runcing. 1+1 lebih besar dari 2. Dia semakin mahir dalam menghabisi zombie.
Rumah sakit ini dipenuhi zombie level 4-2. Jumlah ini, jika dibandingkan dengan jumlah orang yang lewat, masih tergolong sedikit, tapi lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Aku mengangkat tangan untuk mengatasinya. Ada banyak gedung di rumah sakit. Bahkan jika aku bergerak secepat apapun, 1 hari pun tidak akan cukup. Setelah membersihkan 3 gedung, langit mulai gelap. Zombie di malam hari jauh lebih kuat daripada zombie di siang hari. Meskipun bagi saya tidak ada bedanya, tapi membunuh sepanjang hari memang agak membosankan. Tuan, sebentar lagi gelap. Ya, ayo kembali ke seberang dan cari kamar untuk menginap. Perumahan di seberang sana. Itu kompleks perumahan mewah yang baru dibangun beberapa tahun terakhir. Kompleks perumahan itu secara keseluruhan tidak terlalu besar. Hanya ada 10 gedung. Selain gedung tempat tinggal Liu Guixiang, saya juga tidak membersihkan gedung-gedung lainnya. Harus diakui, zombie di kawasan pusat kota yang ramai ini benar-benar banyak. Tenagaku sudah pulih sedikit. Kalau saja aku tidak terburu-buru membersihkan zombie-zombie itu, aku akan membawa Liu Xiuping dengan perahu penyelamat kembali ke kompleks perumahan di seberang. Aku mencari sebuah apartemen di lantai 4. Liu Xiuping memikirkan bahan makanan yang dibersihkan hari ini. Bertanya kepada Tuan, apa yang akan kita makan malam ini? Masak telur saja untuk makanmu. Aku makan camilan. Dari keranjang camilan yang kutemukan sebelum terjatuh. Setelah aku makan cukup banyak, keranjang itu kembali penuh. Ikut aku ke dapur. Liu Guixiang mengikuti saya ke dapur. Tiba-tiba aku mengayunkan tanganku. Kompor gas menyala. Di dalam panci kosong itu muncul 2 butir telur dan sebotol air. Tidak apa-apa kan kalau aku merebus telur sendiri? Tidak, tidak. Aku membawa keranjang ke meja makan. Melihat keranjang yang penuh dengan camilan. Memilih-milih dari keranjang. Coba yang pedas ini dulu. Aromanya cukup harum. Liu Guixiang melihat melalui pintu kaca dapur. Melihat gadis kurus yang mengenakan gaun putih. Hatinya terasa hangat. Telur adalah makanan yang biasa ditemui sehari-hari. Tapi dia sudah lama tidak memakannya. Setelah telur rebus sederhana matang, apinya mati dengan sendirinya. Liu Guixiang membawa telur ke meja makan. Apakah kita besok akan pergi ke rumah sakit untuk membunuh zombie? Hari ini, dengan bantuanku, dia membunuh 5 zombie dan mendapatkan 5 koin emas. Tidak terlalu banyak. Tapi ini adalah langkah besar yang dia ambil menuju kiamat. Aku tidak akan pergi. Kekuatanku sudah pulih cukup banyak. Aku juga malas repot-repot membunuh zombie lagi. Kamu tadi bilang masakan seafoodmu enak. Aku mau makan hidangan laut. Di mana bisa makan? Kita harus ke Wei Cheng. Kota Wei. Kalau aku nggak salah ingat, Wei Cheng sepertinya adalah ibu kota provinsi selatan. Arahnya beda sama kota timur dan kota Ji. Apakah saya harus kembali? Industri pariwisata Wei Cheng berkembang pesat, dan berbatasan dengan laut. Memiliki banyak pelabuhan. Makanan lautnya paling banyak. Hanya saja tidak tahu apakah makanan laut itu sudah mengalami mutasi. Liu Xiuping berpikir untuk menipu. Ingat saat Wang Cheng berada di rumah bordil. Mendengar bahwa penghuni di lantai 20 memelihara seekor anjing Teddy. Anjing Teddy itu kecil sebelum kiamat. Setelah kiamat, ternyata ukurannya sudah sebesar anjing Golden Retriever biasa. Selain tubuhnya yang membesar, tidak disebutkan bahwa ia memiliki kemampuan khusus. Makanan laut seharusnya juga sama, kan? Udang kecil berubah menjadi udang besar. Adapun anjing itu, di akhir zaman, dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Maka ia hanya bisa menjadi makanan orang lain. Pasangan di lantai 20 itu, terus-menerus diikuti kekhawatiran karena anak anjing yang kelaparan. Akhirnya diangkat oleh Wang. Mutasi ini, aku pernah dengar dari Pei Yan sebelumnya. Aku menggigit sepotong mie kering. Sambil mengunyah, aku berkata bahwa pangkalan provinsi selatan sepertinya dibangun di kota Wei. Katanya makhluk-makhluk di laut itu, semuanya naik ke darat untuk menangkap manusia. Wajah Liu Xiuping langsung pucat. Benar. Dia hanya memikirkan bahwa makanan aslinya itu membesar. Tapi bagaimana dengan makhluk-makhluk pemangsa di laut? Seperti hiu, paus, yang biasanya saja sudah cukup menakutkan. Setelah kiamat, Liu Xiuping tidak bisa membayangkan seberapa besar mereka akan menjadi. Bahkan anjing Teddy bisa bermutasi menjadi sebesar anjing Golden Retriever. Tapi apa bedanya? Tidak ada yang bisa menghentikan aku untuk makan makanan yang aku inginkan. Omong kosong itu terasa ringan, seolah-olah tidak ada bobotnya. Tapi Liu Guixiang justru merasakan aura dominan dan percaya diri. Aku mengangkat pandangan dan menatap orang itu sebentar. Lalu aku makan mie instan. Dengan suasana hati yang cukup baik, aku memilih bungkus camilan berikutnya. Tampak sangat kekanak-kanakan. Tapi hanya Liu Guixiang yang tahu betapa kuatnya kemampuanku. Benar, bahkan hiu, paus, dan makhluk laut lainnya lari ke pantai untuk menangkap manusia. Apa masalahnya? Di hadapan orang tuanya, hanya butuh waktu 1 detik dan 3 detik. Zombie level 1 1 detik. Zombie level 2 butuh 3 detik. Liu Guixiang dengan penuh syukur menghabiskan 2 butir telur. Mendapatkan spray dan selimut bersih dari tempatku. Membersihkan seluruh ruangan dengan baik. Terutama tempat tidur yang sudah dirapikan dengan rapi. Orang dewasa sudah beres-beres. Ya, ayo tidur lebih awal. Besok kita pergi ke kota Wei. Malam ini jauh lebih tenang. Ini adalah tidur ternyaman yang pernah dirasakan Liu Guixiang sejak kiamat. Tidur yang paling tenang. 1 malam berlalu tanpa insiden. Pagi-pagi sekali, setelah sarapan sederhana berupa telur dan susu, keduanya turun ke bawah untuk bersiap-siap pergi. Begitu keluar dari kompleks perumahan, mereka melihat dari kejauhan hamparan warna merah. Sekitar 5 perahu penyelamat. Semua perahu itu penuh dengan orang. Mereka semua mengenakan seragam tempur yang seragam dan membawa senjata di tangan. 1 orang berdiri di barisan depan, memegang teropong. Di depan kapten ada 2 wanita. Di tangannya ada sebilah pisau baja. Tidak ada zombie yang terlihat sejauh mata memandang. Belum ada zombie. Ini kan rumah sakit kelas 3 di kota H. Aneh sekali. Seorang pria di samping teropong, tinggi dan berkaki panjang. Wajahnya tegas. Dia berdiri tegak dan melangkah ke arahku.
Mereka adalah pasukan dari Pangkalan Provinsi Selatan. Pasukan khusus dengan Sandilang ya. Jumlahnya ada 10 orang. Menerima perintah dari markas. Sebagai pasukan pendahulu untuk membuka jalan ke rumah sakit Sanjia. Memeriksa situasi. Awalnya mengira misi ini sangat berbahaya. Tapi tak disangka, semakin mendekati rumah sakit, ternyata jumlah zombie semakin sedikit. Ini sungguh aneh. Pada saat yang sama, aku dan Liu Guixiang juga segera melihat orang-orang di kejauhan. Liu Guixiang sedikit tegang, lalu langsung menggenggam tangannya. Tuan Pedang Baja. Banyak orang yang memiliki kemampuan khusus. Liu Guixiang tidak bisa melihat orang-orang di kejauhan. Tapi aku melihatnya dengan jelas. Ya, bukan orang jahat. Dalam ingatan pemilik tubuh aslinya, orang-orang ini disebut tentara. Cukup dengan melihat seragam mereka, hati semua orang Tionghoa akan merasa tenang. Aku berhenti, dan tidak lagi mengarahkan perahu penyelamat ke depan. Sampai beberapa orang terbakar habis. Liu Xiuping melihat pakaian yang mereka kenakan. Yang membuatnya terharu adalah pasukan penyelamat. Tim penyelamat datang untuk menyelamatkan kita. Mereka mendekat dengan cepat dan akhirnya kedua pihak bertemu. Kapten yang berdiri di depan mulai berbicara. Halo, kawan-kawan. Kami adalah pasukan khusus Langya. Saya Kapten Huigang. Halo, Paman Komandan. Kami adalah penghuni kompleks perumahan ini. Liu Guixiang menunjuk ke kompleks perumahan di sebelah. Kami kebetulan akan pergi ke Pangkalan Provinsi Selatan hari ini. Bagaimana keadaan di sana? Apakah ada banyak makanan laut? Di bagian depan masih normal. Maksudnya, bagaimana dengan jumlah makanan laut di bagian belakang? Lagi pula, orang di depan ini kan hampir 40 tahun. Memanggil pemuda berusia 28 tahun itu, Paman, apa boleh? Dia sudah terbiasa dengan itu. Yang lebih penting lagi, orang di depan ini. Tadi saat melihatnya dari jauh, dia kira matanya salah lihat. Baru sekarang dia sadar bahwa itu memang benar. Mengenakan gaun putih, dan mengenakan sepatu hak tinggi. Hujan yang lembut membasahi tubuhku. Seolah-olah jatuh, tapi seolah-olah tidak. Karena bajuku sama sekali tidak basah. Huigang menenangkan diri sejenak. Melihatku yang berada di samping Liu Guixiang. Masih ada cukup banyak ahli kemampuan khusus di pangkalan ini. Keamanan bisa terjamin. Jika kalian ingin pergi ke Pangkalan Provinsi Selatan, kalian bisa menunggu sampai kami menyelesaikan misi. Kami akan mengantar kalian pulang. Atau tunggu sampai rekan-rekan kami yang lain datang. Kalian pulang bersama mereka. Liu Guixiang menatapku tanpa menjawab. Apakah kalian mau ikut bersama tentara? Itu bukan keputusan dia. Aku melirik mereka. Kalian datang untuk membuka jalan, kan? Mau ke rumah sakit untuk apa? Mungkin aku bisa membantu. Wu Yigang terkejut dengan kepekaanku. Bahkan bisa menebak misi mereka. Dia segera bertanya, kawan, apakah kalian tahu apa yang terjadi di rumah sakit ini? Kenapa zombinya sedikit sekali? Di mana-mana. Ternyata tidak ada satupun zombie yang terlihat. Tadi mereka lewat di sini. Mereka juga melihat banyak mayat zombie. Mungkin saja mayat-mayat itu terbawa angin dari sini. Aku nggak tahu. Aku terlihat polos. Aku pemilik kompleks perumahan ini. Dulu banyak zombie, jadi aku nggak berani keluar. Beberapa hari ini sepertinya zombinya sudah tidak ada. Baru sekarang saya berani keluar. Wu Yigang dengan tajam menyadari. Ketika aku bilang aku tidak tahu. Liu Guixiang di samping. Emosi yang sejenak tak tersembunyikan. Mereka pasti tahu sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Zombie tiba-tiba menghilang di dalam rumah. Tidak terdengar suara apapun. Tidak ada Huigang. Sudah dipastikan. Gadis kecil ini pasti menyembunyikan sesuatu. Dia memikirkan bahaya di jalur krisis pertama. Apakah kalian mau menunggu sampai kami menyelesaikan misi? Dan pulang bersama kami? Kami juga sudah memikirkannya. Saya pikir kita akan berangkat dalam 2 hari ini. Apakah kalian bisa menyelesaikan tugas kalian dalam 2 hari ini? Kalau ada yang melindungi, kita nggak perlu turun tangan. Kalau begitu, lebih baik bersantai saja. Aku bukan orang yang suka bekerja keras. Sebaliknya, aku sangat suka bersenang-senang. Tadi Huigang bilang dia tidak yakin. Tapi sebentar lagi aku akan memberitahu rekan-rekanku. Mereka seharusnya bisa datang nanti. Nanti kamu juga bisa memilih untuk pergi bersama mereka. Lagi pula ada yang melindungi. Aku mengambil sebuah bangku rotan kecil dari ruang penyimpanan. Lalu duduk. Liu Guixiang yang berada di samping melihat hal itu. Segera mengeluarkan payung dari tas punggungnya. Dan membukanya untukku. Di samping Ligang, seorang pria yang menggantungkan teropong di lehernya. Terlihat masih muda. Kira-kira berusia awal 20-an. Bibir merah dan gigi putih. Sama sekali tidak seperti tentara Cao Cao yang dibayangkan orang. Justru lebih mirip mahasiswa yang mudah ditipu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah kalian ibu dan anak? Fei Fei benar-benar penasaran seperti apa rupa wanita parubaya itu. Dia merasa seolah-olah melihat pelayan di istana kekaisaran dinasti Qing. Aku belum bicara. Liu Xiuping segera membantah dengan tegas. Jangan bicara sembarangan. Bagaimana mungkin aku memiliki putri seperti tuan? Aku hanyalah hamba dari tuanmu. Setelah berpikir sejenak, Liu Xiuping tidak bisa menemukan kata yang tepat. Wah, begitu saja pikiranku. Ternyata dia benar-benar mengaku sebagai hamba. Lagi pula, tuan, apa maksud panggilan itu? Kalian berdua, satu, tuan, dan satu, budak. Mungkinkah kalian benar-benar datang dari dinasti Qing? Wu Yigang melihat mereka tidak mau mengungkapkan apapun. Dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia belum lupa dengan tugasnya kali ini. Kalian ikuti kami. Kami akan masuk ke rumah sakit sekarang. Wu Yigang menoleh dan memberitahu mereka. Suaranya tenang. Semua orang punya tujuan. Rumah sakit dalam keadaan siaga. Siap berangkat. Semua orang kembali ke kota. Satu persatu perahu penyelamat berlayar masuk ke rumah sakit. Di dalamnya sangat sepi. Hanya ada berbagai mobil dan kendaraan listrik yang mengapung di permukaan air. Mayat-mayat dan banyak benda tak dikenal. Perahu penyelamatku berada di barisan paling belakang. Saya duduk di bangku. Liu Guixiang berdiri di sampingku sambil memegang payung untukku.
Jika bukan karena melihat lingkungan sekitar, aku kira ini putri bangsawan mana yang sedang berlayar di danau. Anggota pasukan khusus Langya semuanya dalam keadaan siaga. Setelah masuk ke gedung poliklinik terluar di rumah sakit, ternyata di dalamnya penuh dengan mayat zombie. Ini seharusnya menjadi salah satu tempat paling berbahaya. Namun kini, tak ada satupun zombie yang terlihat. Siapa sebenarnya yang memiliki kekuatan sebesar itu, yang mampu membersihkan semua zombie di gedung poliklinik, bahkan di pangkalan Nan. Bahkan dengan mengerahkan seluruh tenaga, itu pun tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa, tapi rasio biaya manfaatnya terlalu rendah. Pengorbanan dan hasilnya tidak sebanding. Di tempat berbahaya seperti ini, biasanya baru akan dipikirkan setelah kekuatan kita lebih kuat untuk menyerang. Kedatangan mereka kali ini juga merupakan langkah terpaksa. Pangkalan ini memiliki beberapa ahli penelitian. Hanya saja membutuhkan banyak peralatan canggih. Rumah sakit atau klinik biasa mana yang punya peralatan seperti itu? Hanya rumah sakit kelas A yang memilikinya. Lalu mengapa tidak ke rumah sakit di kota Y, dan malah ke ruang H? Namun setelah dianalisis, ternyata rumah sakit di kota Y lebih berbahaya. Ruangan H relatif lebih baik dibandingkan kota Y. Adapun di kota-kota yang lebih kecil, bukan berarti tidak ada, tetapi jaraknya terlalu jauh dari Akropolis, dan belum diangkut. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Singkatnya, setelah mempertimbangkan semuanya, kami memilih opsi H. Semua orang di rumah sakit ini sudah tamat. Tim kami melakukan pencarian menyeluruh. Setelah mereka masing-masing membentuk tim, mereka menyebar untuk mencari gedung poliklinik ini. Wu Yigang dan Fei Fei berpasangan. Dia berbalik ke arahku dan berkata, kalian ikuti kami. Atau kalian mau bertindak sendiri. Tenang saja, kalau ada bahaya kami akan memanggilmu. Aku tidak akan ragu-ragu, ya. Wu Yigang menatapku dalam-dalam, lalu, ia memberi isyarat, bersama Fei Fei untuk menyisir gedung poliklinik ini. Ada total 9 lantai. Menelusuri lantai demi lantai, mereka menemukan bahwa di sini benar-benar tidak ada satupun zombie. Bahkan tidak ada persediaan yang ditemukan. Tidak diragukan lagi. Ada orang yang datang lebih dulu, telah merebut rumah sakit ini. Jadi, bukankah barang yang mereka cari sudah tidak ada lagi? Lagi pula, selain obat-obatan dan peralatan medis, tidak ada hal lain yang layak untuk dikunjungi. Nilai ekonomisnya memang sangat rendah. Apakah selain pangkalan Provinsi Selatan? Apakah di Provinsi Selatan masih ada kekuatan besar lain yang tidak dikenal? Obat-obatan di apotek Barat Tengah sudah habis. Hu Yigang memikirkan tujuan perjalanan ini. Langsung bawa kami ke gedung lantai 1. Lantai 1 berada tepat di samping gedung rawat jalan. Peralatan di dalamnya adalah yang mereka cari. Lantai ini, sama seperti gedung rawat jalan, kosong. Peralatannya juga sudah dipindahkan. Kali ini mereka datang sia-sia. Pergi ke gedung rawat inap. Gedung rawat inap juga kosong. Tepat ketika Hu Yigang mengira rumah sakit ini sepi. Gedung administrasi keempat. Dia malah melihat zombie yang sudah lama tidak terlihat. Kapten, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sambil membunuh zombie, Fei Fei bertanya. Jumlah zombie di gedung administrasi relatif sedikit, tapi sedikit pun tetap banyak. Mereka membunuh zombie. Selain bisa mendapatkan uang dan membersihkan tempat ini, tidak ada manfaat lain bagi mereka. Justru kemungkinan besar mereka akan menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Jangan pergi, Hu Yigang dan kawan-kawan mundur sambil membunuh zombie. Segera setelah itu, perahu penyelamat dengan cepat meninggalkan rumah sakit. Di luar rumah sakit pun tidak ada zombie. Untuk sementara aman. Hu Yigang sedikit cemas. Sepertinya ada kelompok besar lain. Kita sama sekali tidak tahu. Sepertinya kekuatan lawan pasti sangat kuat. Alat-alat medis dan sejenisnya sama sekali tidak berguna bagi orang biasa. Liu Guixiang merasa sedikit bersalah mendengar kata-kata itu. Namun, dia merasa ada benarnya juga. Di mana ada kekuatan besar, yang ada hanyalah orang-orang penting. Obat-obatan dan peralatan itu sudah lama disimpan Tuan di dalam ruang dimensinya. Jika pasukan Langya datang sehari lebih awal, mungkin mereka akan bertabrakan dengan orang dewasa. Aku juga jahat. Melihat pasukan Langya ada di sana, berbagai spekulasi konspirasi pun bermunculan. Tetap diam. Rencana berubah. Kita akan ke markas dulu. Keputusan baru saja diambil. Yang lain tentu saja tidak keberatan. Sudah repot-repot sepanjang pagi. Sudah hampir jam 12. Karena di sini tidak ada bahaya. Mereka pun mencari tempat berteduh. Untuk makan siang dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Sekarang hujan sudah berkurang cukup banyak. Paling lambat besok hujan seharusnya sudah berhenti. Ini juga kabar baik bagi manusia. Di regu Yigang ada seorang pengguna kemampuan ruang. Orang itu terlihat agak berkulit gelap. Saat tersenyum, ia memperlihatkan deretan gigi putih yang besar. Wajahnya biasa-biasa saja. Terlihat jujur dan baik hati. Dia mengeluarkan makan siang yang sudah disiapkan dari ruang penyimpanannya. Makan siang yang dimaksud adalah nasi yang dibungkus sayuran. Daun selada membungkus bola nasi. Di dalamnya ada daging ikan atau udang. Cukup melimpah. Awalnya mereka masing-masing mendapat 2 bola nasi. Sekarang bertambah. Tentu saja saya dan Liu Guixiang harus membagikannya. Wu Yigang sedang lapar. Wajahnya tampak tegar. Berikan bagianku kepada mereka. Bola nasi sebesar kepalan tangan wanita. Bagi yang nafsu makannya kecil, ini pasti cukup untuk perempuan. Tidak perlu, Kapten Hu. Kami punya makanan. Detik berikutnya, Hu Yigang melihat saya melambaikan tangan. Segudang barang muncul di perahu penyelamat. Matanya berbinar. Seorang pengguna kemampuan ruang. Ini pasti kemampuan yang sangat langka. Meskipun saat ini hanya bisa menyimpan barang. Tapi itu saja sudah luar biasa. Terutama bagi pasukan seperti mereka, yang sering harus menjalankan misi. Jika ada seorang pengguna kekuatan ruang, itu benar-benar sangat membantu. Liu Xiuping meletakkan guo kecil di atas rak besi, lalu menuangkan air kemasan ke dalam panci dan menutupnya. Tepat saat Wu Yigang terlihat bingung, sebuah bola api muncul di dasar panci. Api yang membakar menyerap pengguna kemampuan. Matanya semakin bersinar saat menatapku. Seorang pengguna kekuatan ganda. Di markas ada pengguna kekuatan ganda.
51 bukanlah ahli di pangkalan. Meskipun naik level juga membutuhkan esensi dan, tapi setiap kemampuan ekstra yang kamu miliki berarti satu kartu as tambahan. Saat bertarung, baik melawan manusia maupun zombie, ada satu kemungkinan tambahan. Kemungkinan untuk bertahan hidup yang lebih besar. Orang lain pun berhenti makan onigiri mereka saat melihat pemandangan ini. Semua menatapku dengan sedikit terkejut. Fei Fei langsung mengajak kakak perempuan itu. Apakah kamu mau bergabung dengan pasukan di markas kami? Fei Fei Bayu dari Yu. Hati-hati dengan kata-katamu ya. Baiklah, Vivi, rekan yang mudah menerima nasihat. Apakah kamu mau bergabung dengan pasukan di markas kami? Gajinya bagus. Bahkan akan diberi pacar. Di sini sudah diubah. Tapi di sana masih ada yang menyisipkan barang curian. Ya, tapi Hui Gang belum mengatakan apa-apa. Fei Fei masih kecil. Sifatnya ceria. Itu wajar. Tidak perlu ikut campur. Tapi, aku dengar pangkalan kalian dekat dengan pelabuhan. Benar kan? Aku tertarik dengan hidangan laut di sana. Saat sedang berbicara, sebuah aroma asing tercium dari udara. Menarik perhatian semua orang yang ada di sana. Tampak Liu Guixiang memasukkan mie instan ke dalam panci berisi air mendidih. Lalu menambahkan bumbu. Lalu menambahkan telur dan sosis. Suara air mendidih membuat perut mereka pun bergemuruh. Aku juga tak punya waktu untuk memikirkan hidangan laut yang belum matang. Langsung mengalihkan pandangan ke dalam panci. Merebus sebentar. Liu Guixiang menggunakan sumpit untuk menyendok mie instan ke dalam mangkuk. Telur dan sosis itu. Semuanya dimasukkan ke dalam mangkuk yang diberikan kepadaku. Kamu juga tambahkan telur dan sosisnya. Sebenarnya telur dan sosis yang aku siapkan itu untuk 2 orang. Tapi sekarang aku berpikir begini. Aku sayang kalau harus membagikan isi mangkukku ke orang lain. Aku mengayunkan tanganku. Aku mengambil 1 telur dan sosis dari ruang penyimpanan. Untuk Liu Guixiang, aku mengambil mangkuk besar itu sendiri. Menghirup napas dalam-dalam, wangi sekali. Bumbu instan zaman sekarang ini benar-benar harum. Aku mengambil 1 suap mie instan dengan sumpit. Dan meminumnya. Tiba-tiba rasa gurih, harum, dan pedas meledak di mulut. Liu Guixiang memang pantas disebut koki. Mie instannya dimasak dengan sempurna. Sama sekali tidak lembek. Teksturnya sangat kenyal. Aku menyantap mie instan dengan lahap. Aku tak bisa berkata-kata karena datang ke dunia ini. Sudah habis. Kenapa nggak datang lebih awal? Astaga. Fei Fei sambil mencium aromanya. Sambil makan onigiri yang agak hambar di tangannya. Nasi bola seafood kedengarannya enak. Tapi mereka benar-benar sudah bosan memakannya. Lagi pula, makanan seenak apapun kalau dimakan setiap hari, tak ada yang tahan. Seperti mie instan, mereka sudah lama tidak memakannya. Apalagi makanan ini. Rasanya mungkin biasa saja, tapi baunya benar-benar harum. Setelah menghabiskan semua mie, dia bersendawa. Dari sudut matanya, dia tanpa sengaja melihat sekelompok orang yang mencuri-curi aroma. Karena sedang dalam suasana hati yang baik, aku pun bersikap murah hati. Kalian mau sedikit? Kami masih punya. Mendengar undangan saya, banyak orang menelan ludah diam-diam. Tapi di depan mereka tetap menolak dengan tegas. Kami punya makanan. Lagi pula, kita tidak boleh mengambil sedikit pun dari rakyat. Setelah makan siang, Hui Gang dan rombongannya melihat Liu Guixiang boros menggunakan air mineral untuk mencuci. Sedikit terkejut. Bukankah sedang hujan? Ada air hujan yang siap pakai? Kenapa tidak dipakai? Alasan kenapa tidak dipakai? Mereka juga sudah menebaknya. Pasti persediaannya banyak. Dan orang yang memiliki banyak persediaan biasanya identik dengan kekuatan. Karena terjadi keadaan darurat. Jadi, rombongan Hui Gang sangat terburu-buru saat kembali ke kota. Rute yang mereka ambil untuk kembali ke markas adalah rute yang sama saat berangkat. Rute ini sudah mereka telusuri saat berangkat. Pada dasarnya tidak akan ada bahaya yang berarti. Kadang-kadang bertemu zombie. Selalu diselesaikan dengan 1 tembakan. Jika tidak berhasil, ditembak lagi. Dari kota H ke kota Y, Hui Gang dan rombongannya mengalami penderitaan yang hebat. Bukan karena ada bahaya, melainkan saat makan setiap hari. Mereka makan nasi keping yang kering. Sedangkan kami di sisi lain menikmati hidangan yang berlimpah. Air mata mereka hampir saja mengalir dari mulut mereka. Untungnya mereka cepat menghapusnya. Tidak ada yang melihat. Sampai di wilayah kekuasaan Wei Cheng, Hui Gang dan kawan-kawan bahkan lebih hafal. Menghindari berbagai tempat berbahaya. Segera kembali ke pangkalan Provinsi Selatan. Pangkalan Provinsi Selatan dibangun di dekat pelabuhan. Atau bisa dibilang, membentang di sepanjang pantai. Tempat ini jelas berbahaya. Karena jaraknya sangat dekat dengan perairan. Namun, meskipun tahu bahaya, mereka tetap membangun di sini. Tentu saja ada alasannya. Jika pangkalan tidak dibangun di sini, mencegah makhluk laut menyerbu daratan, maka orang-orang yang tinggal di daratan akan menghadapi bahaya yang lebih besar. Hanya dengan membangunnya di sini, barulah bahaya dari laut, dan mengisolasi bahaya di perairan ini, agar mereka tidak bisa mendarat, dan menambah bahaya bagi manusia yang sudah sulit bertahan hidup. Pangkalan ini dibangun dengan kokoh. Semua temboknya terbuat dari berbagai jenis baja dan logam. Pintu masuk bagi manusia menghadap ke arah daratan. Pintu yang menghadap ke laut. Daripada disebut pintu, lebih tepat disebut medan pertempuran. Pangkalan dibangun di tempat yang tinggi. Dan ini sejak awal memang dirancang untuk menahan serangan laut. Tak disangka kini harus menghadapi bencana banjir. Tapi kami tidak bertempur secara langsung. Setelah masuk ke pangkalan, perahu penyelamat tidak lagi diperlukan. Aku memakai sepatu hak tinggi. Gaun putih yang cantik itu. Jika sebelum kiamat, itu hal yang biasa. Tapi sekarang, dengan penampilanku yang rapi dan bersih, ditemani pelayan yang memegang payung, seolah-olah seorang nona bangsawan sedang berkeliling, menarik banyak perhatian. Ada banyak orang di depan gerbang markas. Aku langsung menarik perhatian semua orang. Di antara mereka, tidak jauh dari sana, seorang pemuda berusia awal 20-an baru saja selesai bertukar barang. Dia menengadah dan melihatku yang mengenakan sepatu hak tinggi. Apa dia gila ya? Pemuda itu berkata pelan. Namun matanya tak bisa menyembunyikan rasa iri.
Lagi pula, orang yang berani berpakaian seperti itu, bukan karena memiliki kemampuan yang cukup, melainkan karena memiliki latar belakang yang cukup. Orang lain ingin berpakaian seperti ini tapi tidak berani. Tentu saja hal ini tetap tidak bisa menghentikannya untuk mengkritik. Pria itu bergegas kembali ke tempat tinggalnya. Di dapur kecil itu, seorang pria sedang memasak bubur seafood, dengan ekspresi yang sangat muram. Kakak, pemuda itu masuk ke dapur. Tebak, aku baru saja pergi mengganti sesuatu. Apa yang kamu lihat? Kakak mendengar ucapan pemuda itu, langsung mengalihkan pandangannya ke mie instan di tangannya. Ternyata diganti dengan mie instan. Makanlah minggu ini. Aku makan mie instan. Tidak bisa, kakak, kita bagi dua saja. Si cowok langsung menolak. Setelah berdebat sebentar, akhirnya, Piao, sebagai pemimpin, mendapatkan 7/10 hukuman menghadap dinding. Sisa 3/10, adik kue memasak mie. Baru saat itu Pe bertanya kepada Zouyu, tadi kamu bilang kamu melihat apa? Kak, aku melihat seorang wanita di depan gerbang pangkalan. Kamu pasti nggak bakal ngangka kayak gimana penampilan cewek itu. Bisa seperti apa? 2 mata dan 1 mulut, kan? Kenapa dia punya 1 mata lebih banyak dari orang lain? Jadi Dewa Erlang. Pandangan PG tertuju pada mie di dalam panci. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Bisakah kamu menebaknya dengan benar? Tunggu sampai PG menebaknya. Zouyu sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak bicara lebih dulu. Wanita itu mengenakan gaun putih yang cantik. Kakinya memakai sepatu hak tinggi. Di sampingnya ada seorang ibu parubaya yang memegang payung untuknya. Penampilannya sangat rapi. Seperti seorang putri bangsawan yang sedang berkeliling. Bukankah dia sedang sakit? Roknya masih bisa dimaklumi. Tapi pakai sepatu hak tinggi itu kan sama saja bunuh diri. Pai sering bertemu banyak wanita di markas. Baik wanita yang manja maupun yang tangguh. Paling-paling cuma lebih rapi. Bahkan jika mereka benar-benar memakai rok, itu pun pasti rok yang tertutup rapat. Setelah mengabaikannya, wanita yang tidak memiliki kemampuan, mudah menjadi mainan di antara para pria. Di markas banyak wanita yang sengaja tampil setengah tua dan jelek. Siapa yang bilang tidak? Aku juga berpikir begitu. Sepertinya dia mengikuti sebuah pasukan. Pasti putri salah satu pimpinan pangkalan. PG iri banget. Dulu aku pikir aku terlahir di keluarga yang beruntung. Baru sekarang aku sadar itu gegabah. Orang yang terlahir di tempat yang tepat sekarang itulah yang benar-benar beruntung. Sambil berbicara, Pei tak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan tentang kakak tirinya. Aku pemalu. Tubuhku juga begitu mungil. Mungkin dia tidak akan selamat. Bahkan jika bisa bertahan hidup, dia pasti akan jadi incaran orang-orang jahat. Aku berada di ruang layanan identitas. Saya mendaftarkan izin masuk keluar. Prosesnya juga mudah. Saya diberi jam tangan elektronik. Gesek saat masuk. Listrik, air, dan jaringan internet di pangkalan sudah tersedia. Namun, untuk menggunakannya, Anda harus membayar sejumlah uang. Setelah mendaftar identitas, Hui Gang dan Fei Fei kemudian membawa saya dan Liu Guixiang ke tempat pendaftaran di sebelah. Pendaftaran ini adalah pendaftaran kemampuan khusus untuk melihat kemampuanmu dan memberikan rumah yang sesuai. Setelah Ibu Gang menjelaskan semuanya, katakan pada petugas pendaftaran bahwa namamu Suyansi, pemilik kemampuan ganda elemen ruang dan api. Apakah kamu memiliki kemampuan lain? Aku menggeleng. Hui Gang merasa aku pasti berbohong, tetapi tidak ada bukti. Kalau begitu, daftarkan saja kedua orang ini. Petugas itu sangat bersemangat. Mata mereka berbinar-binar menatapku. Nona Su, tolong tunjukkan kemampuanmu. Aku dengan santai menarik tempat pensil di depan petugas, dan menariknya masuk, lalu melepaskannya. Lalu muncul gumpalan api di telapak tanganku. Benar-benar dua orang yang paling hebat. Para staf sangat bersemangat. Sekarang pangkalan kita akan memiliki satu ahli lagi. Orang-orang lain yang sedang berada di sini sangat terkejut melihat pemandangan ini. Ada yang diam-diam melepaskan pikiran gelap di dalam hati. Ada pula yang berpikir untuk mencoba mendekati orang berpengaruh. Pikiran masing-masing berbeda. Aku mengabaikan semua tatapan itu. Iri, cemburu, dan benci. Bahkan benci sampai hanya dengan tatapan saja. Banyak orang yang ingin membunuhku hanya dengan tatapan. Ini baru permulaan. Adapun Liu Xiuping, tidak memiliki kemampuan khusus selain memasak. Dia hanya bisa membersihkan dapur, tidak punya keahlian lain. Tapi dia tinggal bersamaku. Tentu saja dia bisa tinggal di tempat yang sama denganku. Setelah staf menanyakan permintaanku, mereka memberikan kunci kepadaku. Hui Gang melirik alamatnya dan berkata, ayo pergi. Kami akan mengantar kalian ke sana. Tunggu sebentar, kami juga harus kembali untuk melapor. Saat berada di depan gerbang pangkalan, Hui Gang memerintahkan rekan-rekan tim Fei Fei untuk kembali terlebih dahulu dan melaporkan. Terima kasih. Naiklah ke mobil jeep militer Hui Gang. Sepanjang perjalanan, Fei Fei menjelaskan dengan sangat rinci kepadaku situasi pangkalan. Misalnya, di dalam pangkalan terdapat beberapa tempat perdagangan barang yang bisa dibilang sebagai pasar kecil. Meskipun ada beberapa, tetapi yang paling ramai dikunjungi tetaplah yang berada di pintu masuk pangkalan. Transaksinya sangat sederhana. Awalnya barter. Mata uang yang beredar adalah emas, dan emas juga berguna. Namun, nilainya tidak terlalu tinggi. Banyak emas bahkan hanya bisa ditukar dengan sedikit barang. Namun, dibandingkan dengan perhiasan lainnya, emas masih tergolong stabil nilainya. Pihak resmi pangkalan di pasar juga menyediakan tempat penukaran barang resmi. Pihak resmi hanya menerima kotak emas. Berapa banyak barang yang bisa ditukar dengan satu kotak emas? Di tempat penukaran barang itu ada beberapa makanan laut yang sudah lama ingin saya coba. Di sini harganya paling murah. Lagi pula, mereka sering sekali berhadapan dengan makhluk laut. Makanan laut ini benar-benar tak habis-habisnya. Bahkan sampai mual. Sayangnya, tidak banyak pengguna kemampuan terbang di pangkalan ini. Jika kita pergi ke tempat lain untuk bertukar barang, biaya tenaga kerja dan waktu untuk penerbangan terlalu tinggi. Sehingga barang-barang selain hasil laut, harga barang-barang tersebut melonjak tajam. Kecuali pasar dan ruang tugas.
Ruang misi, seperti namanya, adalah tempat semua orang menerima dan memberikan misi. Sesuai dengan tingkat kemampuan magis masing-masing, dapat menerima misi yang sesuai untuk mendapatkan uang atau barang. Semua orang juga dapat, sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing dan levelnya. Ini adalah tempat paling ramai di pangkalan. Setiap hari ada orang yang berlalu lalang di ruang tugas. Mobil dari studio animasi telah tiba di depan sebuah rumah bergaya barat. Jalan di sini sangat bersih dan rapi. Di tepi jalan ditanam banyak bunga-bunga yang unik. Semuanya saling bersaing memamerkan keindahannya. Memang terlihat indah, tapi rasanya agak seperti lukisan. Aku melihat bunga-bunga itu. Huiga menjelaskan, tenang saja. Semua tanaman yang ditanam di pangkalan ini aman. Mengingat permintaanku, rumah saya ini terletak sangat dekat dengan medan perang. Ini adalah rumah bergaya Fuji berlantai 4. Lantai 1 dan 2 untuk satu keluarga. Lantai 1 memiliki halaman kecil, sedangkan lantai 3 dan 4 dihuni oleh satu keluarga. Lantai 4 dilengkapi dengan teras kecil. Saya memilih lantai 1 dan 2. Lebih mudah untuk bepergian. Seharusnya dengan kemampuan ganda saya, seharusnya tidak bisa tinggal di rumah sebagus ini. Bukan karena kemampuanku kurang, tapi karena aku belum memberikan kontribusi apapun kepada markas. Hanya saja markas sangat kekurangan ahli. Jadi mereka ingin membujukku untuk tetap tinggal di markas. Seorang yatim piatu tidak akan mempermasalahkan hal-hal sepele seperti makan dan tempat tinggal. Mereka hanya ingin investasi mereka berhasil. Bahkan jika tidak berhasil, mereka tidak akan rugi apa-apa. Intinya, kamu mungkin bisa untung. Tetapi para kapitalis tidak pernah rugi. Setelah mengantarku ke tempat tujuan, Huigang, Fei Fei, dan saya bertukar nomor kontak. Lalu mereka segera pergi dengan mobil. Liu Guixiang mengambil kunci dan membuka pintu. Halaman ini dipenuhi rumput liar. Di dalamnya juga penuh debu. Sepertinya tidak pernah dibersihkan. Aku baru saja mau bicara. Tiba-tiba Liu Xiuping menyingsingkan lengan bajunya. Tuan Banji Man, silakan istirahat dulu. Atau jalan-jalan sebentar. Saya yang akan membereskannya. Pasti akan saya bersihkan sampai bersih. Oke, aku akan jalan-jalan sebentar. Aku tidak menolak. Meskipun aku bisa membuat rumah ini bersih hanya dengan satu kata. Tapi sekarang sebagai seorang kapitalis, memang tidak boleh terlalu baik pada para pekerja. Kalau tidak, mereka akan menginginkan lebih banyak dan jadi sombong. Saya harus belajar mengendalikan mereka. Biar mereka tahu kalau kita kasih mereka pekerjaan. Aku sudah menjadi bos yang sangat baik hati. Berikan barang-barang yang dibutuhkan kepada Liu Guixiang. Aku menyalakan jam tangan elektronikku. Sekarang baru pukul 10.10 pagi. Masih lama. Aku bisa pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan laut. Besok aku akan pergi ke medan perang untuk menangkap yang masih segar. Langsung dibunuh dan dimakan. Pasti rasanya enak. Dari tempat tinggalku ke gerbang pangkalan. Agak jauh. Kalau jalan kaki, kira-kira butuh 1 jam. Untungnya, di setiap sudut pangkalan tersedia layanan mobil. Setelah saya mengoperasikan jam tangan elektronik, saya mengklik layanan mobil. Saya menunggu sebentar di pintu masuk. Sebuah becak listrik muncul di hadapan saya. Pemuda itu melotot melihatku. Bicaranya pun tergagap. Si bocah itu. Apakah ini taksi yang kamu pesan? Aku sudah naik. Merasakan angin yang bertiup dari segala arah di becak ini. Perasaanku agak membaik. Pergi ke pasar yang paling besar. Baik, Pak. Sepeda motor roda 3 yang dikendarai pemuda. Melaju kencang sepanjang jalan. Dia tidak berani punya niat buruk terhadapku. Orang yang bisa tinggal di sini. Pasti sangat kuat. Sambil merasakan angin laut. Aku bertanya padanya. Makanan laut di pangkalan ini pasti sangat segar. Pada dasarnya, mereka mati dalam pertempuran harian melawan makhluk laut. Jika hari ini tidak ada makhluk laut yang menyerang, maka tidak ada orang di pangkalan itu yang akan pergi menangkap ikan. Pertama, karena berbahaya. Kedua, semua orang sudah bosan. Lagi pula, para pengguna kekuatan super masih baik-baik saja. Kondisi fisik mereka kuat. Tapi bagi orang biasa, makan seafood terlalu banyak juga tidak baik untuk kesehatan. Saya cukup bersikap ramah dalam hal ini. Pemuda itu langsung membuka topik pembicaraan. Saya tidak perlu berkata apa-apa. Dia langsung menceritakan. Seperti anak kecil sambil menceritakan berbagai hal di pangkalan. Jangan bilang, aku benar-benar merasa terkesan. Pemuda itu mengemudi dengan cepat. Di jalan pulang tidak banyak mobil. Tak lama kemudian kami tiba di pasar. Di sini banyak orang dengan berbagai ekspresi wajah. Karena di sebelahnya ada ruang tugas. Jadi banyak orang yang baru saja menyelesaikan tugas. Langsung datang ke pasar untuk bertransaksi. Saat aku muncul, seperti yang diduga, menarik perhatian banyak orang. Paige yang baru saja selesai makan mie instan. Melihat panci bubur seafood yang tersisa. Merasa hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lalu dia dan Zhou Yu pergi ke ruang tugas untuk mengambil tugas. Dia adalah pengguna kemampuan kecepatan. Zhou Yu adalah pengguna kekuatan elemen air. Pengguna kemampuan kecepatan berkata jujur. Di dunia lain itu nggak ada gunanya. Paling-paling cuma bisa lari lebih cepat dari orang lain saat kabur. Sedangkan pengguna kemampuan air cukup penting. Tapi sayangnya, pangkalan Provinsi Selatan tidak kekurangan air. Lagi pula, tempat ini berbatasan dengan laut. Jadi, keduanya terus-menerus berada dalam situasi yang tidak jelas dan agak menyedihkan. Tugas-tugas Jin dan Duo tidak bisa mereka ambil. Misi-misi yang diberikan oleh Sing dan Sao mereka anggap remeh. Memang agak terlalu tinggi harapan mereka. Setelah dihajar habis-habisan oleh seafood, mereka akhirnya menyadari kenyataan. Berencana menjadi kaya dengan kerja keras. Baru saja tiba di ruang tugas. Sebuah kilatan putih melintas di sudut matanya, dan dia menoleh ke arah itu. Kakak, cepat lihat. Itu perempuan itu. Bukankah itu wanita yang baru saja kita temui? Wanita gila itu. Kak Pei sedang menghitung berapa banyak tugas yang akan dia ambil. Baru bisa naik ke level 2. Tiba-tiba Zhou Yu menariknya untuk melihat ke arah sana. Benar-benar ada orang yang nekat. Lihatlah tatapan para pria di sekitarnya. Mereka semua ingin menyeretnya. Katamu, bagaimana dia? Dia belum selesai bicara sudah bikin masalah.
Wanita itu menoleh dan menatapnya. Mata mereka bertemu. Astaga, mataku kabur. Benar, aku berani datang ke pasar sendirian pakai rok. Meskipun aku mungkin sangat kuat, tapi ingatlah, selalu ada yang lebih hebat dari kita. Bisakah aku bilang kalau aku yang terkuat di markas? Kalau tidak, lebih baik aku bermain aman dan fokus pada pengembangan karakter. Kalau tidak, Zhou Yu menutupi wajahnya sambil menatap Kak Pei dengan tak percaya. Kenapa kamu memukulku begitu saja? Kamu bicara apa sih? Kakakku memang yang terkuat. Apa urusanmu kalau dia pakai rok? Zhou Yu terlihat bingung. Kakak ini mau merangkul wanita itu. Sudah sadar dan berniat jadi pria simpanan. Kamu sudah ketinggalan 20 tahun. Zhou Yu menatap Kakak Pei dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Yang dia lihat hanyalah sosok yang tak tergoyahkan oleh kemiskinan. Kakak yang tak tergoyahkan oleh kemegahan, kini bertingkah seperti burung merak, berpakaian mencolok dan melompat ke arah wanita itu. Meskipun wanita ini jauh lebih menarik, jauh lebih cantik, tapi tidak bisa dibandingkan seperti itu. Lihat saja betapa kurusnya wanita ini. Rasanya kayak ngelus tulang aja. Zhou Yu berkata, dia mengomel seperti itu bukan karena dia cemburu. Ada orang yang tidak mau hidup dari orang lain karena dia memang tidak mau. Tapi coba tebak, apakah orang-orang itu benar-benar tidak mau? Dia tidak bisa. Zhou Yu adalah orang yang tidak bisa mendapatkannya. Berpikir begitu, dia langsung berlari ke sana. Kalau bos perempuan itu tidak suka penampilan yang terlalu mencolok, malah suka cowok ganteng seperti dia. Aku juga nggak ngangka. Aku melirik sekilas. Lalu aku melihat adik yang sangat diinginkan oleh pemilik tubuh ini. Bagi pemilik tubuh asli, adik laki-lakinya lebih penting daripada ibu kandungnya. Tapi seberapapun pentingnya, aku bukan pemilik tubuh aslinya. Jadi, saat tubuh Kak Pei menerjang ke arahku, tubuhku sedikit bergeser. Lawan pun langsung meleset. Kak Pei tidak mempermasalahkannya. Justru membuatku bersemangat. Benar-benar kamu. Kenapa kamu pakai rok? Kamu terlihat cantik. Pemilik thread, yang jarang pakai rok. Karena terlalu kurus. Setiap kali keluar rumah, orang-orang sering menatapnya. Kurus seperti tulang belulang. Zhou Yu yang baru saja berlari ke sini. Tadi kamu kan gak bilang begitu. Sungguh tidak menyangka. Kakak, ternyata kamu juga punya hati yang suka mengejar-ngejar. Aku menatapnya. Kenapa kamu ada di sini? Tak heran Pei Yan tidak bisa menemukannya. Ternyata Kak Pei pergi ke kota luar. Semua ini salahnya. Kak Pei menunjuk ke arah Zhou Yu yang ikut serta. Malam sebelum kiamat, dia patah hati. Katanya ingin melihat laut. Jadi aku menemaninya berkendara ke kota Wai. Baru saja sampai. Tiba-tiba muncul banyak zombie pemangsa di jalanan. Virus itu langsung menyebar ke seluruh kota. Kami tinggal di hotel. Kami memiliki kekuatan super yang bisa melindungi diri. Kemudian seluruh kota jatuh. Kami dibawa oleh tim penyelamat dari pangkalan. Ke pangkalan Provinsi Selatan. Aku pikir kalian semua akan datang ke sini. Kalau begitu, kamu salah. Bai Yan pergi ke Jishi. Bai Yan dan yang lainnya merasa pangkalan Provinsi Selatan tidak sebagus Jishi. Dan tidak memiliki kondisi geografis sebaik Jishi. Sampai-sampai mereka semua pindah ke Jishi. Kak, gimana kamu tahu kalau Kak Pei agak kaget? Kak, kamu sudah bertemu dengan kakak? Iya, dia datang ke tempat tinggalku bersama temannya. Aku kemudian pergi ke dekat Universitas Teknologi untuk mencarimu. Tapi aku tidak menemukannya. Karena cuaca, kami memutuskan untuk pergi ke markas lebih awal. Kemudian, Kak Pei segera menanyakan. Kemudian kami sampai di persimpangan jalan. Saya ingin mengambil jalan yang lebih berbahaya. Pei Yan tidak setuju. Jadi kami pun berpisah. Sepertinya Pyogeo tidak mendengar kata berbahaya. Langsung saja meledak. Pei Yan begitu saja meninggalkanmu. Aku benar-benar takjub. Padahal dia kan kakaknya. Ternyata kalau nggak ada ikatan darah, memang nggak bisa diandalkan. Kita berdua memang lebih baik. Dia bilang begitu. Sama sekali lupa kalau dia dan Pei Yan juga saudara tiri. Kalau aku ketemu dia lagi, aku pasti akan menghajarnya habis-habisan. Daripada bersikap kejam. Sebelum kiamat, aku tak bisa mengalahkannya. Setelah kiamat, belum tentu begitu. Aku sudah terbangun. Kemampuan superku masih berbasis kecepatan. Aku diam-diam mengingatkan Pei Yan bahwa dia telah terbangun dengan kemampuan memadamkan api. Saat aku berpisah dengannya, dia adalah pengguna kemampuan tingkat 2. Baiklah. Setidaknya dia berlari cepat jadi tidak akan dipukuli. Kak, kamu baik-baik saja? Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Terbang ke sini. Zhou Yu di sampingnya terkejut. Kak, ternyata kamu punya kemampuan terbang. Kemampuan ini sangat diminati. Tak heran kakak berani memakai sepatu hak tinggi. Ternyata bisa terbang ya? Kalau begitu, bolehkah aku meraba sayapnya? Aku penasaran banget. Mau pegang apa sih? Kakak, kenapa kamu memukulku? Kamu bilang kenapa aku memukulmu? Dasar cowok brengsek. Jangan terlalu dekat dengan kakakku. Mau pegang sayap kakakku lagi? Kenapa kamu gak mati saja? Berkeliling di mulut sendiri, membuat gerakan seperti mengancingkan resleting. Baru setelah itu Black melepaskannya. Kak, kamu kesini buat apa? Mau tukar barang? Aku masih punya beberapa kotak emas. Ambil saja. Yang dimaksud Kak Pei dengan kotak emas itu adalah 3 kotak emas. Sungguh sangat kurang. Ini harus dipakai lagi untuk meningkatkan kemampuan. Lagi-lagi harus dipakai untuk menukar barang. Meskipun membunuh mereka tidak sulit, tapi yang di sekitarnya sudah dibersihkan semua. Yang terpisah juga sudah dibersihkan. Ingin mencapai sungai emas, harus pergi ke rumah-rumah yang belum pernah dieksplorasi. Dan tempat-tempat semacam itu. Dia juga belum bergabung dengan regu. Jadi, wajar saja kalau dia miskin. Aku melirik ke arah sungai emas di tangannya. Agak bingung. Kak Bae melihat aku diam dan mengira aku terharu. Bukan hanya menepuk dadanya yang kurus. Kakak, kamu gak perlu terharu. Aku sekarang bersiap untuk mengambil tugas. Mengumpulkan pengalaman itu cuma sebentar saja. Nanti aku pasti bisa menghidupimu. Aku tidak terharu. Asal kalian tidak terharu, itu sudah cukup. Ini agak canggung.
Segera berusaha memulihkan harga diri dan berdamai. Kamu tinggal di mana sekarang? Aku dan Zhou Yu tinggal di apartemen 2 kamar. Datanglah ke tempatku. Kamar saya serahkan untukmu. Aku dan Zhou Yu akan tinggal di satu kamar. Aku berpikir sejenak sebelum menjawab. Saya mendapat sebuah rumah bergaya Jepang. Perawat yang Fang Zhou mendengarkan dari samping. Tetapi tidak bisa menahan diri untuk menyela. Saya tahu pengguna kemampuan terbang sangat diminati. Tapi aku tidak menyangka mereka begitu diminati. Dulu, di tempat lain, pengguna kemampuan terbang tidak begitu diminati. Tapi di pangkalan Provinsi Selatan, mereka benar-benar sangat diminati. Alasannya adalah karena banyak kota di Provinsi Selatan. Semuanya terendam air. Padahal sumber dayanya sudah sedikit. Karena hal ini, sumber daya tersebut semakin langka. Makanan laut sehingga pernah kekurangan. Tapi siapa yang bisa makan makanan laut setiap hari? Jadi, saat ini, diperlukan banyak penyihir terbang. Membawa hasil laut ke tempat lain untuk ditukar dengan barang-barang lain. Karena kemampuan terbang termasuk dalam kategori khusus. Orang yang memiliki kemampuan terbang memang tidak banyak. Dan yang kebetulan berada di pangkalan Provinsi Selatan bahkan lebih sedikit lagi. Jadi, para pengguna kemampuan yang terbangun dengan kemampuan terbang. Itu benar-benar berarti terbang untuk mencari uang. Selama tidak bertemu dengan manusia yang berniat jahat yang menyerang. Profesi penyihir terbang ini, sungguh tidak terlalu berbahaya. Bisa terbang dan bisa menghasilkan uang. Sungguh membuat iri. Pai mendengar kata-kata itu. Hatinya sedikit sedih tapi juga senang untuk kakaknya. Dia mengira kakaknya mengabaikannya. Akhirnya dia bisa menjadi sandaran kakaknya. Ternyata kakaknya lebih hebat darinya. Sebelum kiamat, kakaknya sudah merawatnya sejak kecil. Orang tuanya sangat ketat dalam mengelola uang sakunya. Hanya kakaknya yang mau membagikan uang sakunya. Untuk memberinya uang dan camilan. Setelah dewasa, kakaknya menjadi seorang streamer. Setelah menghasilkan uang, dia bahkan membelikan semua yang dia inginkan. Selalu memikirkan bahwa setelah dia menghasilkan uang, dia akan membalas budi kakaknya. Tak disangka kiamat tiba. Ayo pergi. Aku tidak memperhatikan suasana hati Kak Pei. Ikut aku ke pasar. Katanya pasar, tapi sebenarnya cuma banyak kios. Ada juga toko resmi dari markas. Di pintu masuk tergantung kotak emas berisi barang-barang yang bisa ditukar. Penjual makanan laut adalah yang paling banyak, dan juga yang paling sepi pengunjung. Saya melihat sebuah baskom besi besar, yang dipenuhi dengan udang karang. Udang karang yang lebih besar dari naga raksasa. Di atasnya tergantung sebuah papan, di mana tertulis, udang karang mutan. Dagingnya segar dan lezat. 1 pon dan 1 mangkuk. Dan keduanya mengikuti arah pandanganku. Melihat papan itu, Yi Jinghe dan Yi Pen berebut uang. Sepanjang perjalanan, aku selalu dengar kalau seafood di sini murah. Tapi tidak menyangka harganya semurah ini. Di sungai Yijing, sekeranjang besar udang karang. Bahkan dikatakan sebagai penipuan. Aku lihat udang karang yang dia jual masih cukup segar. Aku mengeluarkan uang dan memberikannya kepada orang itu. Aku mau sekeranjang udang ini. Pai Ge mengambilnya dan berkata itu tidak sepadan untukmu. Pai belum selesai bicara. Lalu bos itu mengambil Jinhe. Dengan wajah senyum lebar, menyajikan semangkuk kecil udang karang kepada Pui. Terima kasih, Pak. Baskom ini juga untukmu. Hahaha. Begitu selesai bicara, dia langsung kabur. Kecepatannya seolah-olah takut aku berubah pikiran. Kak, 1 pon udang karang terlalu mahal. Pai berpikir kakak baru saja datang ke markas. Dan tidak tahu situasi di markas. Setelah melemparkan mangkuk di tangannya ke Zhou Yu, dia segera mengejarnya untuk menjelaskan. Kamu tidak tahu. Di sini, pertempuran besar sering terjadi. Nanti setelah perang besar itu berakhir, aku tidak tahu berapa banyak makanan laut yang bisa kita temukan di pantai. Tanpa biaya sama sekali. Meskipun sungai Yijing di Kabupaten Han tidak terlalu banyak, tapi lebih baik ditukar dengan barang lain. Tapi aku ingin makan sekarang. Lagi pula, hal-hal yang bisa diselesaikan dengan uang. Kenapa harus repot-repot sendiri? Aku merasa bingung dengan hal ini. Nada suaraku terlalu tulus. Selagi Pei dan Zhou Yu, 2 orang miskin itu, malu setengah mati. Mereka yang miskin itu perlu mempertimbangkan nilai uang. Apakah orang-orang dengan kemampuan terbang itu membutuhkannya? Dia kan tinggal di rumah mewah di Fuji. Kita sama-sama manusia. Kenapa bedanya begitu jauh? Setelah membeli makanan laut, saya juga melihat banyak sayuran segar. Saya juga membeli banyak sayuran segar, yang juga merupakan barang mewah. Lagi pula, setelah kiamat, tidak ada orang yang mau bertani. Orang biasa yang memiliki sedikit ambisi, lebih memilih untuk pergi mencari pengalaman, membunuh zombie untuk mendapatkan uang, dan mendapatkan modal untuk bertahan hidup di akhir zaman. Itu semua hanyalah alasan yang terdengar bagus. Kenyataannya, sekeras apapun orang biasa menanam, mereka tidak akan bisa mengalahkan para pengguna kekuatan seperti Musi. Orang-orang ini memacu pertumbuhan tanaman, dengan cepat menekan biaya yang dikeluarkan orang biasa. Nanti para pengguna kemampuan khusus Musi akan memonopoli pasar sayuran, memonopoli pasar sayur dan buah. Harga sayur dan buah sebagian besar ditentukan oleh mereka. Lagi pula, merekalah pemasoknya. Para penjual sayur ini pada dasarnya adalah perantara. Setelah membeli barang dari para pemasok, mereka membawanya untuk dijual, mendapatkan selisih harga. PG dan Zhou Yu, 2 orang miskin ini, meskipun tidak punya uang untuk beli sayuran, mereka ingin makan sayur. Maka mereka menghabiskan uang untuk membeli benih dan menanamnya sendiri. Menjual sayuran yang ditanam itu repot, tapi untuk dimakan sendiri masih cukup. Saat ini, keduanya membawa barang-barang itu sambil berkeliling. Barang-barang yang dibeli di Jinhe, seolah-olah gratis. Seolah-olah, sama sekali tidak menyadari tatapan serakah yang mengintai. Kak, ayo kita cepat pergi. Meskipun perkelahian dilarang di markas, tapi hal ini tidak bisa dilarang. Sama seperti undang-undang yang dibuat sebelum kiamat, tetap saja banyak orang yang melanggar hukum. Tentu saja aku sudah lama merasakan hal itu. Tatapan orang-orang yang berniat jahat. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Takut apa, kalau mereka berani datang, biarkan mereka tak kembali.
Zhou Yu langsung menjilat dengan penuh keberanian. Gagah apa? Kemampuan terbang kakakku memang tidak takut hilang. Tapi kemampuan manusia tetap bisa menyerangnya. Aku melihat benda yang ada di tangan keduanya. Hampir tidak ada ruang kosong yang bisa dipegang. Ayo panggil taksi. Kita pulang saja. Baiklah, kata Dava dengan penuh belas kasihan. Kak Pei, seolah-olah ada pengampunan besar. Langsung memesan taksi. Ketiganya membawa barang-barang dan naik ke mobil. Saya menyebutkan alamatnya. Tak lama setelah mobil itu melaju. Tak lama kemudian, sebuah mobil dengan cepat mengikuti. Pai dan Zhou Yu masih terkesima. Tempat tinggalku. Tempat ini memang bagus. Hanya saja agak dekat dengan medan perang. Kalau suatu hari pangkalan itu tak kuat menahan serangan, tempat ini yang pertama kena. Yang akan terkena dampaknya adalah tempat tinggal kakak. Apakah masih ada barang-barang di kamar kalian berdua? Kalau ada, ambil saja sekalian. Tinggallah di tempatku mulai sekarang. Aku duduk di kursi penumpang. Aku melirik keduanya lewat kaca spion. Sebenarnya aku lebih ingin mengajak Kak Pei, pemilik tubuh ini di dunia ini. Satu-satunya orang yang tidak bisa dilupakannya adalah adik ini. Orang yang menekuni jalan spiritual sangat menghargai hukum sebab akibat. Aku secara tak sengaja mengambil alih tubuhnya. Dan ingin bersenang-senang di sini. Tentu saja aku harus memberinya imbalan. Tentu saja, selain merawat Pei, dia sendiri juga akan memiliki pacar yang baik, serta beberapa tenaga medis. Sedangkan untuk persediaan, itu tidak ada. Keduanya sudah kehabisan akal. Kalau tidak, mereka tidak akan keluar untuk menerima tugas. Sebenarnya di pangkalan Provinsi Selatan, keunggulan pangkalan Provinsi Selatan adalah di Provinsi Selatan tidak kekurangan makanan. Yang dimaksud, tidak kekurangan, di sini adalah makanan laut. Jadi, pangkalan di Provinsi Selatan dipenuhi orang-orang pemalas. Selama tidak kelaparan, mereka akan makan seafood sepuasnya. Pergi berpetualang itu mustahil. Bisa bertahan hidup saja sudah bagus. Aku juga tidak punya pakaian pria. Jadi aku minta sopir mampir sebentar. Tempat tinggal PG dan Zhou Yu. Tempat tinggal mereka berdua lumayan. Di sebuah kompleks perumahan tua. Kompleks perumahan ini masih terawat dengan baik. Usia bangunannya tidak lebih dari 10 tahun. Gerbang kompleks perumahan terbuka. Manusia bisa masuk dengan bebas. Tetapi mobil tidak bisa masuk. Ketiganya turun dari mobil. Kak Zhou Yu Dao. Aku yang masuk saja. Kalian berdua tunggu aku di sini. Cepat pergi dan cepat kembali. Pai menjawab. Setelah melihat Zhou Yu berlari menjauh, dia menghampiri saya dan hendak berbicara. Dari sudut mataku, aku melihat sebuah minibus. Van berhenti di belakang mobil mereka. Lalu, van kecil itu seolah-olah memeras kapas. Banyak orang keluar. 1, 2, 3 orang. Satu van kecil menjadi sepi. 6 orang. 6 orang. 4 laki-laki dan 2 perempuan. Di antaranya ada 2 orang yang terlihat sedikit lebih tua. Berjanggut. Usia mereka sekitar 50 tahun. 4 orang lainnya juga berusia 20-an atau 30-an. Mereka menatapku dan Pui. Keserakahan di mata mereka hampir terlihat nyata. Seorang pria dengan tinggi kurang dari 170 cm. Tubuhnya sangat kekar. Dengan bekas luka yang jelas di wajahnya hingga ke mata segitiga. Yang membuatnya terlihat berwajah tertutup. Di antara ke-6 orang itu, sepertinya dia yang paling kuat. Tampak ada indikasi bahwa dia adalah pemimpinnya. Tampak dia melangkah maju selangkah. Matanya yang jahat menatapku. Dia menatapku dari atas ke bawah dan berkata, "Nak, aku sarankan kau menyerahkan cairan dan barang-barangmu. Lalu temani aku bermain dengan baik. Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti kalau aku tidak memberi ampun." Aku melirik mereka. Aku mencari sebuah kata di benakku. PG menatap kakaknya dengan terkejut. Kapan kakaknya jadi seberani ini? Setelah dia tahu tentang pengabaian, banyak orang mengalami perubahan kepribadian yang besar. Tapi kakakku berubah dari pemalu menjadi pemalu. Menjadi seorang yang takut bersosialisasi. Perubahannya terlalu drastis. Kakak itu berbisik mengingatkan bahwa ada 6 orang. Keunggulan kita sudah hilang. Kita mundur dulu. Kak, sebentar lagi aku yang maju. Tahan mereka. Kamu pergi dulu. Tenang saja. Aku cepat. Bisa lari dengan cepat. Aku melirik ke arah Kak Pei. Matanya penuh dengan kasih sayang yang mendalam padanya. Akhirnya aku mengerti. Mengapa pemilik tubuh ini tidak bisa melepaskan adik laki-lakinya? Rasanya ada sesuatu yang aneh. Tapi aku belum bisa menangkapnya. Melihat betapa tenangnya aku. Seharusnya kamu tahu aku pasti punya keyakinan. Bukan cuma sok-sokan. Lagi pula, aku bukan orang bodoh. Mengetahui perbedaan jumlah musuh dan kita sangat besar. Masih saja menantang pemimpin mereka. Si kulit hitam bodoh itu. Pria itu juga tidak punya akal sehat. Mendengar bisikan Kak Pei. Tertawa terbahak-bahak dan ingin kabur. Kamu pikir dengan jumlah kita yang sebanyak ini, bisa membiarkan kalian kabur? Begitu dia selesai bicara, 2 gadis yang berdiri di belakangnya sedikit mendesak. Ayo, jangan banyak omong. Cepat selesaikan orang itu. Kalau ketemu patroli, bakal repot. Saat kedua gadis itu sedang berbicara, aku langsung menyela. Aku punya pedang untuk menebas. Pembicaraan ketiga orang itu, dan secara bersamaan menebas lawan. Orang melihat sebilah pedang perak panjang, yang memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seolah-olah pedang dari langit yang jatuh ke tangan Ling. Pai Ge, seorang pengguna kemampuan ruang, melihat pemandangan ini dan menggigit bibirnya. Kamu adalah pengguna kemampuan ruang. Lalu barang yang baru saja kamu beli. Kenapa masih suruh aku yang bawa? Itu berat, tahu. Kamu juga tidak bertanya. Kedua orang itu berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Membuat ke-6 orang di seberang merasa seolah-olah diabaikan. Orang itu langsung beralih ke, kalau tidak mau minum, siap-siap kena hukuman. Saat adegan berganti, semua orang menggunakan kekuatan supernatural. Hanya si bodoh berkulit gelap yang di depan yang tidak bergerak. Tapi tak lama kemudian aku tahu apa kekuatan supernya. Pengguna kekuatan mental. Aku tertawa. Siapa sangka Xiao Xiao Shen berani pamer di depan ahli. Kemampuanmu buruk. Berani-beraninya menggunakan serangan mental.
Bagi aku, serangan mental seorang pria, seperti perbedaan setetes air yang jatuh ke lautan. Bahkan tidak perlu memikirkannya. Serangan mental itu pun lenyap tanpa jejak. Hanya saja, serangan balik tetap diperlukan. Setelah serangan mental saat pendirian partai kami. Segera setelah itu, dengan sedikit gerakan pikiran, mata pria yang berdiri di hadapanku tiba-tiba membelalak. Lalu, setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Segera setelah itu, tatapan mata yang semula penuh keterkejutan dan ketakutan itu perlahan berubah menjadi tatapan kosong. Kakak, ayah sedang mengalami serangan mental. Dua wanita yang berdiri paling dekat dengan pria itu segera menyadari ada yang aneh pada pria itu. Mereka saling bertukar pandang. Kakak, ayo kita pergi. Di antara keenam orang itu, yang paling kuat adalah pengguna kemampuan spiritual level 3 ini. Tidak hanya levelnya yang tertinggi, tetapi juga karena ia dari aliran spiritual. Ia bisa menyerang Putri Duyung tanpa terlihat. Sebelumnya mereka pernah bekerja sama beberapa kali. Ada juga beberapa yang memiliki kemampuan lebih kuat dari mereka. Namun, berkat serangan mental pria itu, serangan mendadak mereka selalu berhasil. Tidak pernah gagal. Kalau mau kabur, tanya dulu pedangku. Aku melemparkan pedangku. Bila pedang berkilauan, melintas dengan lembut di udara, meninggalkan jejak perak, sambil meninggalkan jejak darah merah segar. Sebuah tatapan terkejut, pada pemandangan di hadapannya. Pedang yang ramping dan panjang itu seolah-olah seperti hembusan angin, menyapu leher mereka dengan lembut. Lalu pembuluh darah meledak, lalu percikan darah menyembur ke udara. Namun bila pedang itu sama sekali tidak terkena setetes darah pun, dalam sekejap, seseorang membelalakkan matanya, seolah tak menyangka bahwa dirinya sama sekali tidak punya kesempatan untuk melawan. Begitu saja, dia pergi. Detik-detik terakhir hidupnya. Sepertinya mereka mendengar bunyi bip dari orang itu. Aku sudah bilang pedangku ini untuk memenggal orang bodoh. Kalau tidak memotongnya, bagaimana bisa? Zhou Yu datang sambil membawa tasnya untuk mencoba. Kebetulan melihat adegan ini. Kakak, kamu keren banget. Pedang muncul dari udara, lalu menghilang dari udara. Aku berkata kepada Zhou Yu seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Barangnya sudah kudapat. Kalau begitu, ayo pulang. Pei dan Zhou Yu naik ke mobil dengan bingung. Baru setelah mobil melaju puluhan meter mereka sadar. Kak, ternyata kamu adalah pengguna kemampuan ruang spiritual dengan 3 sistem. Ahli terhebat di bidang geografi pun hanya memiliki 2 sistem. Jangan takut padaku, kataku sambil mengangkat alis. Tadi aku lihat Kak Pei sepertinya ketakutan. Tadi aku membunuh 6 orang. Meskipun membunuh tidak lagi melanggar hukum. Orang yang membunuh pun semakin banyak. Tetapi masih ada beberapa orang yang memiliki batas moral. Tidak bisa menerima pembunuhan. Kakak Pei menggelengkan kepala. Kenapa aku harus takut pada kakakku? Kalau bukan karena kakakku yang punya kemampuan. Yang mati hari ini adalah kita. Orang-orang itu jelas bukan orang baik. Gerakannya terampil. Belum tahu berapa banyak orang yang telah mereka sakiti. Mati pun bisa dibilang berkontribusi bagi kiamat. Ini memang sedikit mengejutkanku. Hari ini aku membunuh di depan Kak Pei. Sebenarnya itu juga untuk mengujinya. Soal hasilnya, lumayan. Aku bukan orang baik, tapi aku sangat protektif. Selama dia sudah aku anggap sebagai orangku, maka terlepas dari benar atau salah orang itu, di hadapan orang luar, aku hanya akan membela orang-orangku. Soal memberi pelajaran, kalau memang harus memberi pelajaran, aku akan melakukannya sendiri. Bukan urusan orang luar untuk ikut campur. Setelah PG selesai bicara, dia langsung berdiri. Kak Jie, apakah kamu benar-benar pengguna kemampuan tipe 3? Maksudku, apakah kamu dari tipe 4? Sepertinya aku adalah pengguna kekuatan semua elemen. PG dan Zhou Yu melebar matanya. Artinya, kamu bisa semua kemampuan. Ya, keduanya seperti anjing husky yang terkejut. Mereka menatap dengan mata melotot cukup lama. Sampai mobil tiba di depan rumah besar. Sopir yang sepanjang perjalanan merasa cemas itu baru berani bicara. Ternyata dia hanyalah orang biasa. Baru saja dia mendengar begitu banyak rahasia. Apakah dia akan dibungkam?